Dewa Perang. Bab 501. Tetap bersamaku selama seminggu. Li Ziran turun dari mobil dan berkata dengan marah. Bagaimana saya mengemudikan mobil? Kalian pindah jalur. Mengapa itu menjadi masalah saya? Li Ziran tidak takut. Pertama, mereka mundur. Kedua, ruas jalan ini dipantau. Dan siapa yang benar dan siapa yang salah bisa diketahui sekilas. Park Chang-su mencibir. Haha. Saya dari Korea. Saya tidak tahu aturan lalu lintas Anda. Yang saya tahu hanyalah Anda menabrak mobil tuan muda saya. Lihat dengan jelas. Ferrari 40 juta. Jika Anda tertabrak seperti ini, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab penuh. Kamu. Li Ziran benar-benar marah. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Orang Korea tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Apa gunanya? Bagaimana kamu berbicara dengan seorang wanita cantik? Pada saat ini, suara yang agung terdengar. Park Hae-jin berambut biru datang ke depan. Park Chang-su sangat ketakutan sehingga dia bergegas ke samping. Matanya menatap Li Ziran dengan sembrono, dengan sedikit api dan posesif di matanya. Saya telah mendengar bahwa Suzhou dan Hangzhou seperti awan. Dan tentu saja, saya bertemu dengan seorang wanita cantik pagi-pagi sekali. Park Hae-jin tersenyum. Li Ziran mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Apakah itu mobil yang baru saja kamu kendarai? Ya, ada apa? Park Hae-jin bertanya secara retoris. Mengapa kamu tidak mematuhi peraturan lalu lintas? Untungnya, orang-orang baik-baik saja kali ini. Jika terjadi kesalahan, bisakah kamu membayarnya? Li Ziran tersentak marah. Park Hae-jin tersenyum. Si cantik tidak tahu apa-apa. Saya sudah lama berada di China. Saya tidak pernah tahu apa aturan lalu lintas. Saya hanya punya aturan sendiri. Terlalu ramai. Saya ingin pergi lebih cepat. Bisnis yang saya bicarakan adalah miliaran dan miliaran dolar setiap menit. Jika waktu tertunda, siapa di antara Anda yang mampu membelinya? Selain itu, peraturan lalu lintas ini dibuat untuk orang miskin. Dan saya membutuhkan lebih dari 40 juta Ferrari. Mendengar rentetan delusi Park Hae-jin, Li Ziran ingin menamparnya. Kedua, di Cina semua orang sama. Kaisar melanggar hukum dan rakyat jelata adalah kejahatan yang sama. Jika Anda melanggar peraturan lalu lintas, itu adalah pelanggaran. Dan Anda tidak akan peduli jika Anda adalah mobil bernilai puluhan juta. Li Ziran menatapnya dan berargumen dengannya. Kekuatan Li Ziran mengejutkan Park Hae-jin sejenak. Sebaliknya, dia lebih tertarik. Jarang menjadi begitu cantik dan kuat. Park Hae-jin mencibir. Aku tidak peduli. Aku selalu melakukannya. Hal-hal sesuai dengan aturan Anda sendiri. Sekarang setelah Anda menabrakkan mobil saya, Anda harus membayar. Nah, hapus pecahannya. 40 juta. Li Ziran menjadi gila. Jelas dia mengalami kecelakaan mobil. Pada akhirnya, dia harus mengkompensasi dirinya sendiri. Atau 40 juta. Apakah kamu gila? Saya menelepon polisi lalu lintas untuk menanganinya. Li Ziran hendak menelepon. Tapi lusinan pria berpakaian hitam datang. Dan salah satu dari mereka dengan cepat menyambar ponselnya. Kembalikan ponselku. Li Ziran berteriak dengan marah. Semua orang di sekitar tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi di depan puluhan pria berpakaian hitam, tidak ada yang berani melangkah maju. Park Hae-jin mengambil ponsel Li Ziran dan tertawa. Aku ingin ponsel dulu. Kalah. Uang. Biarkan saya membayar 40 juta. Mustahil. Li Ziran tidak akan kehilangan uang. Park Hae-jin mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum. Kecantikan baik-baik saja tanpa kehilangan uang. Tidur denganku selama seminggu. 40 juta akan gratis. 7 juta semalam. Bukankah harga ini rugi? Apa yang bisa kamu lakukan? Menghasilkan uang dalam 1 malam. 7 juta. Hehehehe. Park Chang-su dan yang lainnya sudah tertawa terbahak-bahak. Bab 502. Saya pribadi akan menyelesaikannya. Ini adalah waktu paling seremonial Park Hae-jin. Jika di masa lalu, jika dia menyukai wanita manapun, dia tidak akan berbicara omong kosong sama sekali dan mengambilnya. Berbicara dengan Li Ziran begitu lama menunjukkan pentingnya yang melekat padanya. Tentu saja, itu juga karena Li Ziran diwarnai dengan indah. Entah kehilangan uang atau menemaniku. Pilih satu. 1 menit. Park Hae-jin tertawa.
Li Ziran sedang terburu-buru. Sekarang telepon telah direnggut dan dibiarkan begitu saja. Melihat postur kelompok orang ini, sepertinya itu akan menjadi kenyataan. Ada apa? Pada saat ini, suara yang familiar terdengar. Ye Junlin. Ini Ye Junlin. Setelah Li Ziran mendengarnya, dia langsung berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Junlin. Suamiku. Mereka menggertakku. Li Ziran hampir menangis. Tidak pernah ada keluhan seperti itu. Ada banyak orang yang tidak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang yang tidak masuk akal seperti itu. Ye Junlin di samping Li Ziran mengatur seseorang untuk melindunginya. Ketika bahaya muncul pertama kali, Ye Junlin menerima berita itu dan segera menyuruh Fang Ziqing untuk berbalik dan kembali. Kamu akan mundur. Ada apa? Kamu masih meminta kami untuk memberi kompensasi. Fang Ziqing sangat marah, tetapi dia tidak terbiasa denganmu. Itu salah jalan. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Ferrari ini tidak menaati peraturan lalu lintas, dan dia bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini. Kerumunan penonton akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara dan menuduh Park Hae-jin satu demi satu. Apa? Kamu pikir jalannya sempit dan kamu tidak bisa memamerkan mobilmu yang rusak, jadi kamu lari ke jalur lain untuk pamer. Kata Ye Junlin dengan dingin. Park Hae-jin berkata dengan dingin. Aku tidak peduli tentang itu. Aku orang Korea. Dan aku tidak mematuhi peraturan lalu lintasmu. Belum lagi. Aku melakukan hal-hal sesuai aturanku. Sekarang dia menabrak mobilku. Atau aku harus membayar 4.000 yuan. Atau tinggal bersamaku selama seminggu. Park Hae-jin sekali lagi menunjukkan dominasinya. Di ibu kota provinsi. Itu tidak bermoral. Siapa yang akan menjaganya? Selama tidak ada hal yang sangat besar, semua mata tertutup. Ketika dia datang ke Suzhou dan Hangzhou, Park Hae-jin masih menempuh jalannya sendiri. Apa? Orang asing itu luar biasa. Apakah orang asing memiliki banyak kepala? Di Cina, kita harus mengikuti aturan kita, atau keluar. Beberapa kata Park Hae-jin membangkitkan kemarahan publik, dan semua orang mengutuk. Apa yang diteriakkan sekelompok bajingan? Apakah kamu tahu identitasku? Kepala grup Sansing Huaxia adalah ayahku. Jika kamu ingin berurusan denganku, seseorang akan datang. Mengapa belum ada di sana? Park Hae-jin tampak puas. Semua orang bereaksi satu persatu. Ya, kecuali untuk hal yang begitu besar. Tidak adakah yang peduli? Satu-satunya penjelasan adalah tidak ada yang berani memindahkan Park Hae-jin. Ye Junlin tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan tuan muda dari Departemen China dari grup Sansing. Park Hae-jin terus tertawa dan berkata, sekarang, jika kamu ingin menyelesaikan masalah, kehilangan uang atau menemaniku. Jika tidak, bahkan tidak ingin pergi. KKK. Lusinan pria berpakaian hitam mengepung Ye Junlin. Li Ziran dan Fang Ziqing merasa sedikit malu. Mereka juga tidak menyangka bahwa pihak lain akan menjadi pemilik muda grup Sansing. Ye Junlin tersenyum. Aku tidak akan pergi. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Ye Junlin mengeluarkan telepon. Futua, datang dan selesaikan masalahnya. Aku tidak peduli latar belakang dan hubungan apa yang dia miliki. Kamu tidak bisa mengatasinya. Saya secara pribadi akan menyelesaikan. Kata-kata ini membuat Fu Suejian ketakutan di ujung telepon yang lain. Tidak untuk sementara waktu. Sirene yang bagus. Sebuah mobil polisi melaju kencang. Fu Suejian secara pribadi memimpin tim, dan kapten serta wakil kapten tim polisi lalu lintas juga ada di sana. Bab 503. Apa yang salah mengemudi tanpa SIM? Mereka telah menyesuaikan pemantauan dan mengetahui situasi umum. Tanyakan kepada orang-orang di sekitar Anda apa yang terjadi. Park Hae-jin dan rombongannya banyak menahan diri, tetapi mereka masih terlihat tinggi dan perkasa. Dan mereka mengabaikan Fu Suejian dan yang lainnya. Menurut pernyataannya, seberapa besar manfaat Sansing Group bagi pengembangan Suzhou dan Hangzhou di masa depan? Siapa yang berani menyentuh saya? Segera, Fu Suejian mendapatkan hasil di sini. Sekarang dinilai bahwa Park Hae-jin berada di arah yang salah dan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan mobil itu. Pada saat yang sama, SIM-nya akan dicabut. Dan dia tidak akan diizinkan untuk mengikuti tes SIM di Huaxia dalam waktu 5 menit. Tahun. 15 hari penahanan lagi. Selain itu, ganti rugi Nona Li Ziran.
Li Ziran mengangguk dan berkata, Direktur Fu tidak perlu membayar kompensasi apapun. Saya memiliki asuransi. Jadi saya dapat menemukan perusahaan asuransi. Terima kasih telah menegakkan keadilan untuk saya. Oke. Kerumunan juga bersorak. Fu Suejian merasakan darahnya mendidih. Melakukan perbuatan baik untuk orang-orang sangat bermanfaat. Apa? Park Hae-jin tercengang. Di ibu kota provinsi, dia telah melakukan hal-hal yang lebih ekstrim dari ini. Dan dia tidak memiliki poin yang dikurangi dari SIM-nya. Datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk mencabut SIM Anda. Masih ditahan. Apakah kamu tahu siapa aku? Cepat dan cabut untukku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kasar. Park Hae-jin meraung dengan marah. Fu Suejian memelototinya dengan dingin. Kemari, ambil. Mereka yang memblokirnya juga dibawa pergi. Perintah Fu Suejian. Dan Park Hae-jin dibawa langsung. Park Changsu dan yang lainnya ingin menghentikan mereka. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menonton. Sebelum masuk ke mobil, Park Hae-jin memandang Ye Junlin dan ketiga pria itu dan mengancam. Jangan khawatir. Saya akan segera keluar. Dan kemudian Anda bisa menunggu saya. Sebelum pergi, Ye Junlin berkata kepada Fu Suejian, kamu bisa datang untuk menyelamatkan seseorang. Uang. Mari kita bicara tentang 5 juta. Uang itu akan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan Suzhou dan Hangzhou. Oke, saya mengerti. Fu Suejian mengangguk. Mata yang menatap Ye Junlin penuh dengan kekaguman. Saat ini, saya juga memikirkan pembangunan dan pengembangan Suzhou dan Hangzhou. Istri. Bawa kamu ke kantor dulu. Lalu aku akan menyiapkan mobil untukmu. Fang Ziqing dan Li Ziran menatap Ye Junlin dengan heran. Panggilan telepon memecahkan masalah. Keduanya saling memandang. Dalam pandangan mereka, Bos Yunting Group lah yang memecahkan masalah. Itu bukan Ye Junlin. Di gedung kantor Sansing Group cabang Suzhou Hangzhou. Tuan muda Park Hae-jin dibawa pergi. Yu Hui tampak tidak percaya. Siapa yang memakan macan tutul hati beruang dan berani mengambil Tuan Park Hae-jin? Apakah kamu tidak tahu identitasnya? Yu Hui tampak marah. Fu Suejian menangkapnya sendiri. Wajah Yu Hui sangat berubah. Dia benar-benar menembak dirinya sendiri. Ikut aku cepat dan selamatkan orang-orang. Setelah Yu Hui datang ke tempat itu, obligasi membutuhkan 5 juta. Yu Hui tercengang. Tuan Yu, mengertilah. Bagaimanapun juga, masalah ini adalah masalah besar, dan sebaliknya sangat buruk. Yu Hui membayar uang itu tanpa ragu-ragu. Bahkan jika itu adalah 10 kuadriliun, Anda harus membayar. Park Hae-jin diselamatkan. Tapi SIM dicabut, dan mobil tidak bisa dikendarai. Bantu aku memeriksa beberapa orang. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kata Park Hae-jin dengan dingin. Jangan khawatir Tuan Muda. Saya akan melakukannya. Kata Yu Hui. Berikan aku kunci mobilnya. Park Hae-jin mengulurkan tangannya. Tidak, Tuan Muda. SIM Anda telah dicabut. Anda tidak dapat mengemudi di China selama 5 tahun. Park Hae-jin mengambil kunci dan mencibir. Apa yang salah dengan saya mengemudi tanpa SIM? Siapa yang berani menyentuh saya? Bab 504. Siapa yang bisa menggerakkanku untuk kedua kalinya? Aku tidak beruntung ditangkap kali ini. Melihat seluruh Suzhou dan Hangzhou, siapa yang berani menyentuhku untuk kedua kalinya? Park Hae-jin jelas sangat marah. Saya telah berada di Tiongkok selama beberapa tahun, dan saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Bas. Mobil itu menderu dan melesat pergi. Yu Hui menghela nafas tanpa daya. Dia juga tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Pada saat ini, Bos Besar Putiansin memanggil dan memarahi, apa? Kamu sia-sia. Kamu tidak dapat mengatur apapun di Suzhou dan Hangzhou. Tidak, Bos. Dengarkan penjelasan saya. Putiansin tidak beri dia kesempatan sama sekali. Saya tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Anda telah melakukannya 2 kali. Dan sekali lagi, Anda tahu konsekuensinya. Yu Hui berkeringat dingin. Karena dia tahu bahwa Park Tianxin adalah pria yang kejam. Tidak peduli seberapa menakutkan Yuan Sanhe, dia juga tentang moralitas sungai dan danau. Tapi orang Korea seperti Park Tianxin benar-benar sulit diatur, kejam, dan ekstrim. Semua orang takut. Yu Hui segera memutar telepon.
Kumpulkan semua kekuatan yang dapat kita kumpulkan di Suzhou dan Hangzhou untuk melindungi Master Park Haizen. Dia tidak dapat membuat kesalahan. Untuk sementara waktu, personel dikirim dari semua area Suzhou dan Hangzhou. Jika sesuatu terjadi pada Park Haijin, ribuan orang bisa berkumpul untuk melindunginya dalam waktu 10 menit. Setelah mengirim Li Ziran kembali ke grup Dongtian. Jangan khawatir tentang mobil suamimu. Perusahaan asuransi akan membayarnya. Kata Li Ziran. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Siapapun yang menabrak mobilmu akan membayar. Wajah Li Ziran berubah. Ah. Tidak perlu. Dia sudah dihukum. Dia terutama takut Ye Junlin akan menimbulkan masalah. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku tidak pernah mengatakan aku akan membiarkannya pergi. Jangan khawatir. Mobil baru pasti akan ada di depanmu sebelum berangkat kerja malam ini. Itu benar. Hukuman itu diberikan oleh Fu Suejian. Dia tidak akan membiarkan Park Haejin pergi begitu saja. Setelah kembali ke Yunting Group, Ye Junlin meminta Suzaku untuk mencari tahu di mana Pu Haizen berada. Jenderal, Park Haizen ada di Jinhai Villa. Yah, begitu. Setelah turun, Ye Junlin menemukan Wu Shen. Wu tua kirim aku ke suatu tempat. Tidak masalah, Kakak Ye. Wu Shen sudah tua. Melihat Ye Junlin akan melakukan sesuatu, dia bertanya sambil tersenyum. Kakak Ye, apakah kamu ingin aku membawa lebih banyak orang? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak, kita berdua sudah cukup. Jinhai Villa. Pada saat ini, Park Haejin berada di gym. Di atas ring, dia mengenakan rompi, menunjukkan sosok yang meledak-ledak. Ada 6 orang di sekelilingnya, berlumuran darah. Ayo, banyak sampah. Park Haizen meraung dan menembak pada saat yang sama. Park Haejin adalah master taekwondo. Benar-benar kuat. 6 tuan dengan cepat dijatuhkan ke tanah olehnya, mengerang kesakitan. Namun Park Haejin tidak menyerah dan mematahkan tangan dan kaki ke-6-nya. Ke-6 orang itu menjerit seperti babi, bergema di gym. Rombongan Park Haejin gemetar. Park Haejin kejam dan mendominasi, dan dia sangat mesum. Tak satu pun dari mereka yang berlatih tinju dengan dia memiliki akhir yang baik. Tuan telah memeriksanya. Park Changsu berlari dengan penuh semangat. Pu Haizen menyeka darah di tangannya dan berkata dengan dingin, bicaralah. Orang yang menabrakmu adalah Li Ziran, bos grup Dongtian. Pria di belakang adalah suaminya Ye Junlin, dan wanita lainnya adalah grup Yunting. Wakil Presiden Fang Ziqing, kata Park Changsu. Mata Park Haizen berbinar, haha. Saya benar-benar tidak berharap musuh menjadi sempit. Berapa banyak orang yang harus kita hadapi telah bertemu seperti ini? Park Changsu bertanya sambil tersenyum. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Bab 505. Saya menganggap saudara Ye adalah saudara laki-laki saya. Kalau begitu bisakah aku melepaskan mereka? Park Haejin menunjukkan senyum cabul. Bang. Pada saat ini, pintu gym dibanting terbuka. Di mana Park Haejin? Sebuah suara terdengar. Di gym, puluhan orang menonton. Saya melihat Ye Junlin dan Wu Shen datang. Tuan, lihat, bukankah itu Ye Junlin? Seru Park Changsu. Setelah Park Haizen melihatnya dengan jelas, dia mencibir, cepat, tutup pintunya. Jangan biarkan mereka pergi. Pintu gym segera ditutup, dan lusinan orang mengepung Ye Junlin dan keduanya. Park Haizen berseru. Kamu sangat berani. Aku bahkan tidak mencarimu. Kamu sendiri yang membawanya ke pintu. Ye Junlin menyalakan sebatang rokok dan merokok, mengabaikan lusinan orang di sekitarnya. Nak, izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda ingin saya melepaskan Anda hari ini, hanya ada satu cara. Kirim istri Anda ke tempat tidur saya. Haha. Park Haizen tertawa. Hahaha. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin tidak berbicara. Hanya menatapnya seperti itu. Mata yang menakutkan itu membuat Park Haejin merasa ketakutan. Kenapa kamu di sini? Park Haizen bertanya tanpa sadar. Sangat sederhana. Jika kamu menabrak mobil istriku, kamu harus membayar. Nada bicara Ye Junlin datar, tetapi dia mendominasi. Hahaha. Tapi setelah Park Haejin dan yang lainnya mendengarnya, mereka tertawa terbahak-bahak. Semua orang memandang Ye Junlin seperti orang idiot. Otak cacat. Beraninya kau meminta kompensasi pada Park Haejin.
Otak ini benar-benar rusak. Mau aku bayar ganti rugi? Tanya Park Hae-jin. Yah, benar. Tidak kurang dari 2 juta mobil. Kompensasi. Ye Junlin berkata dengan dingin. Park Hae-jin tersenyum dan berkata, katakan, aku tidak pernah memberi kompensasi kepada orang lain. Ingin kompensasi. Bermimpi. Ye Junlin mengambil sebatang rokok dan berkata dengan ringan, kalau begitu, apakah aku harus memintamu untuk memberi kompensasi? Hahaha. Kata-kata Ye Junlin membuat semua orang tertawa. Terutama Park Hae-jin yang tertawa terbahak-bahak hingga perutnya sakit. Tidak apa-apa berada di depan Fu Suejian di siang hari. Tapi sekarang di wilayahnya, ingin kompensasi darinya. Kematian pengadilan. Hahaha. Oh, aku tidak bisa berhenti tertawa. Park Hae-jin menertawakan Ye Junlin. Puff. Tiba-tiba, Ye Junlin memasukkan puntung rokok panas ke mulut Park Hae-jin. Pada saat itu, Park Hae-jin menjerit menusuk hati. Semua orang tercengang. Kecepatan Ye Junlin sangat cepat. Bahkan Master Taekwondo Park Hae-jin tidak bereaksi. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan tiba-tiba bertindak. Wu Shen terkejut. Apakah ini sangat lucu? Ye Junlin bertanya dengan cemberut. Park Hae-jin, yang telah bereaksi, tersipu dan berteriak dengan rasa sakit di wajahnya. Lepaskan mereka untukku. Aku tidak ingin melihat mereka masih berdiri. Kakak. Puluhan orang bergegas maju. Ini sangat membosankan, kan? Siapa yang berani? Wu Shen mengeluarkan 2 tongkat dari tubuhnya dan melihat kerumunan yang mendominasi. Wu Shen adalah pensiunan pramuka dan telah berada di medan perang. Di hadapan orang-orang ini, jangan ragu sama sekali. Ini juga alasan mengapa Ye Junlin menjadikannya kapten keamanan. Apakah Lao Wu menyesalinya? Ye Junlin bertanya. Aku menyesal. Kakak Ye menganggapku sebagai saudara. Dan aku juga menganggap saudara Ye sebagai saudara. Wu Shen meraung. Oke. Ye Junlin tersenyum. Apa yang masih kamu lakukan? Hapuskan mereka untukku. Teriak Park Hae-jin dengan marah. Bersambung.